Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nadia Sofaratun, NIM G00230005 dari Prodi S1 Bisnis Digital. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Bisnis, yaitu membahas tentang pelanggaran dan isu yang terjadi pada perusahaan yang berkaitan dengan etika bisnis. Nah, sebelum masuk ke pembahasan isu dan pelanggaran etika bisnis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu etika bisnis. Jadi, etika bisnis adalah aturan atau nilai-nilai yang menjadikan pedoman untuk menjalankan suatu usaha agar mereka itu lebih jujur dan bertanggung jawab. Dalam dunia bisnis sering muncul masalah-masalah yang berkaitan dengan etika bisnis seperti penipuan, korupsi, atau hal-hal yang berbagai macam mungkin. Nah, jadi kali ini penting banget bagi kita semua. Saya akan membahas tentang pelanggaran dan isu-isu pada etika bisnis. Nah, jadi contoh kasus yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu ada di video ini. Contoh kasus pelanggaran etika pada tenaga kesehatan yang membuat video seperti ini. Di dalam video tersebut, seorang tenaga kesehatan membanding-bandingkan antara pasien BPJS dengan pasien umum. Ketika ada pasien BPJS, nakes tersebut seperti nggak mau melayani. Tapi ketika ada pasien yang dengan umum, nakes tersebut malah senang. Tapi selanjutnya para nakes tersebut ketika sudah melakukan pembuatan video tersebut malah jadi membuat video klarifikasi permintaan maaf karena kata mereka video tersebut itu semata-mata untuk hanya konten saja. Padahal menurut saya itu juga termasuk dalam pelanggaran etika bisnis yang melanggar kode etik tenaga kesehatan tersebut. Nah, mengapa ini jadi melanggar kode etik? Karena yang pertama itu prinsip keadilan bagi pasien. Harusnya pasien itu bisa mendapatkan keadilan antara pasien yang BPJS ataupun pasien dengan umum, bayar di tempat. Nah, yang kedua, karena nakes tersebut sebelumnya itu sudah melakukan sumpah profesi. Harusnya ketika sudah melakukan sumpah profesi tersebut, nakes tersebut itu harus menjalankan kode etik dengan baik. Jangan sampai semena-mena membuat etika pelanggaran yang tidak senonoh. Yang ketiga itu merugikan pasien karena pasien itu merasa direndahkan. Nah, yang selanjutnya contoh kasus yang kedua ada di kasus PT Jiwasraya. Nah, dalam kasus ini kronologi kasus mega korupsi Jiwasraya hingga akhirnya tutup OJK. Nah, PT Jiwasraya itu merupakan sebuah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia yang dituduh melakukan beberapa pelanggaran etika bisnis. Kenapa? Karena dimulai dari penggelapan dana hingga manipulasi laporan keuangan. Nah, manipulasi keuangan termasuk dalam korupsi. Korupsi itu termasuk dalam etika pelanggaran bisnis. Jadi, pelanggaran etika bisnis yang didapat di PT Jiwasraya ini mengarah kepada tindakan ketidakjujuran serta tidak tanggung jawab sehingga merugikan para stakeholder yang dimilikinya, dan ini berpengaruh ke perusahaan akan memburuk. Berita etika pelanggaran bisnis yang ketiga itu ada di cerita kelam Ais. Ternyata Ais itu es krim yang manis punya cerita kelam tersendiri loh. Ini beritanya. Banyak sekali kasus keguguran ratusan buruh es krim Ais mogok dan tuntut shift malam ditutup. Dulunya itu perusahaan es pernah menjadi sponsor Asian Games tahun 2018 dan ternyata itu mempunyai cerita kelam dalamnya, yaitu eksploitasi buruh atau buruh itu dipekerjakan secara tidak manusiawi. Jadi tuh perusahaan es itu produksinya di Indonesia, namun dinaungi oleh PT Ipin Food Industry, yang mana para buruhnya itu dipekerjakan secara kontrak. Nah, adanya kasus ini banyak sekali keluhan-keluhan yang keluar dari para buruhnya, para pekerjanya. Keluhan yang pertama itu ada di gaji yang sulit diturunkan.
Yang kedua itu ada di dipaksa kerja berat, dipaksa kerja berat di malam hari, makanya ada tuntutan untuk tutup shift malam hari. Nah, yang paling parahnya lagi, yang ketiga itu ada di para ibu hamil itu mengalami keguguran karena terlalu mengalami kerja berat. Dia itu dituntut untuk mencapai target, menghasilkan target yang banyak, dan bekerja yang lebih berat lagi. Nah, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, seharusnya perusahaan itu wajib memenuhi hak yang dimiliki oleh para buruh. Tapi, apa yang dilakukan oleh PT Aish? Malahan mereka abai terhadap hal itu. Harusnya dengan adanya etika bisnis ini, etika yang harus dihadapi sama Aish tersebut memperlakukan para buruhnya itu dengan baik. Hak yang para buruh itu miliki harus dipenuhi, hak dan kewajiban. Bukannya malah kayak memperkerjakan secara nggak manusiawi. Itu termasuk dalam melanggar etika bisnis. Contoh pelanggaran etika bisnis yang keempat itu ada di skincare yang overclaim. Jadi skincare yang overclaim itu termasuk dalam pelanggaran etika bisnis atau bukan sih? Jawabannya itu ya, karena ini ada contoh dulu 5 merek skincare yang diduga overclaim itu. Ada di satu Daviena, karena Daviena itu diklaim itu ada 10%, ternyata itu ada 4,97%. Nah, terus yang kedua itu ada di Azarin, yang ketiga itu ada di SS Skin, yang keempat itu ada di Mariam. Nah, jadi ini termasuk dalam pelanggaran etika bisnis karena overclaim itu adalah sesuatu yang berlebihan. Artinya, skincare yang overclaim atau skincare yang berlebihan itu tidak baik bagi kesehatan wajah atau kulit yang mengandung sesuatu dari segi kandungan ataupun manfaatnya. Nah, misal nih, ada suatu produk yang mengklaim bahwa produk dapat mencerahkan wajah atau menyembuhkan jerawat hanya dalam 1 malam, atau ingredientnya yang ditulis dalam produk itu tidak sesuai dengan kenyataan hal ini dan berbahaya bagi konsumen. Itu termasuk pelanggaran etika bisnis. Karena dalam produk tersebut itu sudah termasuk dalam overclaim, berlebihan. Bahkan BPOM sudah menegaskan bahwa overclaim ini dikategorikan sebagai kejahatan. Dalam etika bisnis, transparansi adalah kewajiban. Bahkan BPOM itu sudah mengatakan bahwa overclaim itu termasuk dalam kejahatan, yang artinya itu melanggar etika bisnis. Dalam etika bisnis tersebut juga perlunya adanya transparansi. Transparansi itu harus, karena itu merupakan kewajiban dalam etika bisnis. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada di kasus alat tes swab bekas. Nah, ini bertanya, sebuah kasus alat tes swab bekas ex petinggi kimia farma yang didiagnosa dituntut 20 tahun penjara. Jadi pada zaman corona itu ada ex manajer kimia farma yang dituntut itu 20 tahun penjara karena kasus ini. Apa hubungannya dengan etika bisnis? Nah, hubungan dengan etika bisnis itu ada di satu, ketidakjujuran pada konsumen. Yang kedua itu ada di merusak kepercayaan publik. Karena ini sudah di tahap tindak pidana, jadi kasus ini juga termasuk dalam pelanggaran etika bisnis karena mengabaikan kemanusiaan. Mungkin itu saja contoh pelanggaran etika bisnis yang saya berikan. Ada yang pertama itu ada di nakes yang melanggar etika, yang kedua itu ada kasus PT Jiwasraya, yang ketiga itu ada cerita kelam Aish, yang keempat itu ada skincare overclaim, dan yang kelima itu ada di alat tes swab bekas. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa etika bisnis ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan, karena dengan menerapkan kejujuran, tanggung jawab, dan sikap profesional, sebuah bisnis itu bisa bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.